data entry, katakanlah ketika akurasi 80%, maka yang 80% secara otomatis sudah ditransformasikan menjadi digital data entry, sementara 20% dikoreksi manual. Setelah selesai, maka data tersebut dienkripsi, sementara image daripada siwana tersebut diberikan digital watermark dan serta log perubahannya dikirimkan ke pusat. Jadi pusat akan menerima satu semacam XML data entry, 2 log perubahan, dan 8 lembar image yang telah diberikan watermark. Dan selanjutnya yang XML akan ditayangkan. Sementara yang image, 8 image tersebut menjadi semacam alat validasi dan merupakan tahapan awal untuk digital document filing bagi KPU. Oke, sampai saat ini Mas gitu loh. Berapa orang Mas yang mengerjakan tabulasi nasional ini Mas? Berapa orang tuh agak susah, maksudnya karena banyak komponen ICR software developer di komponen, mungkin kalau kita bicara komponen yang di pusat mungkin ya, itu sekitar 30 orang, di mana itu meliputi grup sistem integrasi, grup data center dan DRC, grup network, grup security, dan grup helpdesk. Sementara helpdesk sendiri kita tahu itu sementara ini 24 jam 3 shift, 15 orang per shift. Oke. Mas bicara tentang ini, berapa PC Mas yang digunakan di pusat atau yang tersebar di seluruh ini untuk mengakomodir tabulasi nasional ini Mas? Kebutuhannya PC, dari mulai PC, server dan lain sebagainya. Kalau PC di KPUD disediakan 2 PC tambah scanner tambah ICR software, sementara di pusat itu ada di data center. Secara tepatnya saya kurang mengerti karena saya di bidang sistem integrasi yang memastikan data dari KPUD kita bisa lebih lancar untuk masuk ke pusat. Oke, seperti itu. Rencananya ini tabulasi nasional itu sampai tanggal berapa Mas diproses? Tabulasi nasional itu salah satu target kita pada setidaknya sebelum minggu ketiga itu sudah, kalau yang sekarang didengung-dengungkan yaitu dalam 2 minggu bisa 80%, dan mungkin lebih visible dalam 3 minggu bisa 80%. Akan dilanjutkan terus hingga H+30. Dan setelah H+30 istilahnya ya sudah stop karena akan ditetapkan secara manual siwannya oleh KPU. Oke, ini rencananya apakah untuk pemilu legislatif atau nanti di pemilu kedua akan ada lagi seperti ini Mas? Ya insya Allah untuk Pilpres akan digunakan karena pada dasarnya ini sistem ini sudah cukup handal ya, terutama untuk yang Pilpres sudah handal. Di sini kebetulan yang pertama kali kita lakukan kita masih banyak bug sama troubleshooting mungkin. Kalau Pilpres dengan pilihan yang sedikit kan, paling 5 orang. Sedangkan sekarang itu ada ratusan caleg per form Siwan IT. Oke, sampai sejauh ini kira-kira kesulitan apa Mas yang terjadi atau ada saat ini? Kesulitannya lebih ke arah people, dalam arti dari simpul kabupaten kota, kesiapan dari operator dalam handle tumpukan daripada Siwan IT, dan juga mungkin lebih ke arah job distribution, dalam arti KPU di kabupaten kota itu juga ada tuntutan untuk merekap perhitungan manual untuk tingkat DPRD, sedangkan di kita menuntut tolong Siwan IT yang untuk DPR diproses. Jadi dari mereka mungkin lebih ke prioritas. Oke Mas, pertanyaan terakhir. Warga negara kita kan banyak tersebar di berbagai negara nih Mas. Itu prosesnya apakah akan mengikuti tabulasi nasional atau bagaimana Mas nantinya hasil suara di luar negeri? Ya, ini menarik. Kalau yang di luar negeri itu
Itu kalau di dalam negeri kan daerah pemilihan ada daerah pemilihan Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, berdasarkan beberapa kabupaten dalam suatu distrik atau daerah pemilihan lah. Nah, kalau di luar negeri itu semua suara itu dikumpulkan di Jakarta. Jadi nanti kalau di tabulasi nasional, kalau ingin dilihat, itu bisa dilihat dan seluruh suara dari luar negeri masuk ke dalam DKI 1 atau 2, saya kurang jelas. Jadi mungkin ada dapil DKI 1 atau 2, salah satu itu bisa dikonfirmasi juga. Tidak melihat di dapil Sumatera enggak, karena semua kan dikonsentrasikan dalam satu dapil. Antara dapil 1 dapil 2 itu saya bilang belum jelas ya, tapi berarti pada dasarnya nanti hasil suara di luar negeri pun akan mengikuti tabulasi nasional. Tabulasi hanya di satu dapil. Hanya di satu dapil. Dapil Jakarta 1, 2 tolong konfirmasikan. Seperti itu. Oke. Tapi sampai saat ini belum dapat kabar surat-suara tersebut kapan sampai Jakarta. Oh, itu proses itu dihandle oleh Deplu. Jadi Deplu akan mengkolek surat suara tersebut, kita tinggal terima. Jadi semakin cepat Deplu memberikan kepada kita, semakin cepat tertayangkan. Cek di dapil DKI Jaya 1 atau 2, salah satu. Oke.